dispenser atau mungkin sistem pesawat begitu ya. Nah, ini kita harus menentukan dulu tipe jenis pesawat yang mau Bapak kaji di dalamnya itu apa. Baru ini akan mempengaruhi beli jenis spare part dan jumlahnya. Karena kan bisa jadi untuk satu sistem tertentu, maka spare part yang dibutuhkan itu pasti memiliki keunikan tersendiri. Begitu. Memiliki keunikan itu maksudnya bisa jadi komponen part ini tidak bisa kita samakan atau mungkin kita grupkan dengan jenis sistem yang sama. Begitu. Makanya alokasi terkait dengan jenis dan jumlah itu memang harus dilakukan pencatatan secara teliti dan secara detail, Pak. Teliti, maksudnya jangan sampai kalau kita di perencanaan produksi itu kan jangan sampai pencatatan kita ini ada yang sifatnya outlier, begitu. Makanya jenis dan jumlah itu harus benar-benar ini ya, harus benar-benar tidak boleh ada yang salah gitu. Seperti itu. Nah, ini kan di sini untuk menjamin availabilitas itu adalah terkait dengan sistem ketersediaan atau mungkin kesiapan dari suatu peralatan mesin. Kalau kemarin saya kan sudah mendefinisikan yang dikatakan dengan available itu bukan hanya ada saja, bukan hanya mesin ini mampu untuk kita gunakan. Maksudnya ini mesinnya ini sudah bisa langsung kita gunakan, tapi dari sisi ketersediaan ada nggak mesinnya? Kadang ada mesinnya, tapi mesinnya dipinjam. Nah, ini kan berarti availabilitas dari spare part kita itu belum tentu ada. Availabilitasnya turun gitu. Contoh yang kadang-kadang saya pernah temui kemarin, BPA-nya siapa itu? Kita berbicara spare part, memang persediaan spare partnya ada, tapi ternyata dalam satu lingkungan organisasi itu bisa jadi saling pinjam. Nah, ini kita nggak bisa pastikan ya Pak ya. Meskipun kalau kita bilang bahwa availabilitasnya itu ada, itu ada, tapi saat dibutuhkan itu ternyata barangnya tidak hadir misalnya, atau mungkin masih dipinjam. Nah, berarti ya sama aja, availabilitasnya dikatakan rendah begitu. Nah, dengan biaya yang seminim mungkin, nah nantinya kita memang mengharapkan ketersediaan dari inventory dan spare part ini itu tidak secara tidak banyak sekali begitu, tidak menumpuk atau menimbun dengan jumlah inventory yang banyak, tapi diharapkan bahwa memang persediaan yang kita lakukan di inventory spare part ini adalah dalam kondisi yang optimal gitu. Nah, ini mungkin mekanisme demand dan pengaruh dari inventory spare part. Jadi kalau misalnya mesin ini dikatakan fail atau gagal, maka kita harus melakukan perawatan. Ini. Jadi kalau memang failnya ini kita harus membagikan ya Pak, apakah dia itu downtime, jadi istilahnya dia itu berhenti untuk sementara, atau dia berhenti dia tidak bisa berfungsi sama sekali gitu. Nah, kalau di sini dikatakan, dia hanya mengatakan kalau mesin itu fail atau gagal di dalam proses permesinannya, maka dilakukan perawatan maintenance. Dari perawatan, nah ini mungkin bisa jadi kita melakukan repair atau replacement, penggantian. Apa bedanya Pak kalau di sini? Mesin fail, perawatan, apa bedanya perawatan dengan repair replacement ini? Menurut Bapak Pak? Kenapa nggak digrupkan dulu aja jadi satu? Kira-kira apa Pak? Kalau untuk perawatan kemarin apa saja kira-kira? Preventif, prediktif, korektif. Iya. Sampai preventif, prediktif Pak. Kalau repair itu berarti apa? Repair itu bisa korektif. Jadi Korektif bukan kalau repair itu? Iya, sudah termasuk korektif.
korektif untuk perawatan. Nah, yang prediktif, preventif tadi. Kalau repair dan replacement ini baru kita melakukan korektif maintenance. Jadi kalau memang dia tidak bisa dilakukan perbaikan secara berkala atau secara periodikal yang kemarin kita lakukan, atau pencegahan, misalnya dia ada suara-suara begitu kan, nah itu kan tadi kita kok suaranya kan agak bising, nah ini baru kita bisa melakukan perawatan. Tapi sampai dia tidak, kalau kegiatan perawatan kita itu masih dirasa kurang, maka dilakukan perbaikan, korektif, maintenance, atau mungkin sampai ke replacement. Nah, repair ini mungkin hanya mengencangkan ini, maksudnya mungkin kalau repair itu kan perbaikan, tapi mungkin kita bisa masih melakukan pengolahan tanpa penggantian. Misalnya kayak bengkok, misalnya kita kita masih bisa ke belum sampai penggantian begitu. Penggantian ini yang paling akhir. Nah, di sini dibedakan Pak, karena mungkin bisa jadi, nah kalau mendefinisikan terkait dengan biaya, nah nanti Bapak harus dievaluasi juga terkait dengan biaya perawatan apa saja yang harus kita lakukan dan repair apa saja yang harus kita keluarkan terkait dengan pembiayaan, begitu. Nah, nantinya kalau kita mengarah ke penggantian, apakah nanti kita juga harus mengecek bagaimana terkait dengan ketersediaan yang ada di spare part. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, kalau terkait yang ada di kapal atau pesawat yang ada, itu terkait dengan ketersediaan spare part, bagaimana kaitan hubungan yang ada di gudang spare part dengan gudang pusatnya begitu Pak? Saya ini kan cuma sekedar sharing ya Pak ya, saya nggak tahu apakah ada gudang kecil itu kayak apa ya, kayak istilahnya kayak bengkel kecil, tapi yang dia berisikan terkait dengan gudang sementara gitu lah Pak. Lalu bagaimana terkait dengan yang ada di pusat? Nah, bagaimana sekarang ini ya model sistem informasi atau sistem permintaan barang yang ada, modelnya bagaimana? Apakah kita melalui email atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan gitu. Di kapal dan pesawat apakah ini Bu ya. Menurut kami untuk proses permintaan spare partnya masih manual Ibu, menggunakan kertas dan ketikan Ibu, dan itu tidak ada sistem yang terkoneksi antara gudang pusat dengan gudang di masing-masing KRI. Jadi yang mengetahui inventory spare part di kapal hanya orang kapal saja, dan yang di gudang pusat ada jual satu, jadi tidak bisa saling monitor persediaan masing-masing. Gitu. Kalau yang di gudang kapal itu berarti gudang KRI ya Pak ya? Kalau gudang KRI minta permintaan, misalnya di permintaannya itu nggak ada gitu, itu mintanya ke gudang pusat mana Pak? Di armadanya atau apa? Kalau di pelabuhan atau apa? Pertama di armada dulu Ibu. Ke armada. Jenis material dulu, nanti baru ke depo pusat. Kalau tidak ada. Depo pusatnya itu di Jakarta. Ada di wilayah barat dan timur. Di timur di Surabaya. Oh, Surabaya bagian timur. Gitu. Oh, berarti kalau yang di kapal kebutuhan kalau kebutuhan terkait dengan spare part kapal itu permintaannya sebelum kita berlayar sudah ditulis kan ya? Maksudnya artinya perencanaannya itu dimintakan dulu dari pusat. Nanti kalau misalnya ada permintaan yang kurang baru ke armada terdekat gitu ya Pak? Semuanya lebih ke ini di Surabaya Ibu, karena pusatnya kan di Surabaya. Jadi spare-partnya dilengkapi sebelum berlayar. Kalau misalnya ini Pak ya, spare partnya Bapak ini mengalami kekurangan misalnya habis atau mungkin rusak, terus ini di Ambon gitu, itu gimana? Kalau di KRI-nya nggak ada gitu. Misalnya ini kan ya, bisa ke dinas material setempat dulu Bu, di Lantamal kalau ada. Kalau tidak ada,
bisa melaksanakan pengiriman spare part ke daerah operasi atau ke kapal sejenis dulu. Oh, kapal sendiri. Oh, bisa ya. Nanti kalau tidak ada baru dan memang urgent bisa dikirim atau pengadaan di daerah setempat. Nah, itu yang melakukan permintaan dari KRI-nya ya Pak? Bukan dari Lantamalnya ya? Misalnya kalau minta ke pusat itu kan ada urutannya begitu atau ya dari KRI? Kan kalau hitungannya kan dari KRI, urutannya ya Pak ya? KRI, Lantamal mungkin ke pusat atau mungkin dari KRI langsung bisa telegram ke pusat atau gimana? Kayak yang Bapak tadi. Dari KRI, Bu. Urutannya dari tetap berjenjang dari KRI ke satuan. Oh, KRI, terus diketahui Lantamal, terus juga di Lantamal. vokal. Ya, Bu. Nanti yang membantu satuan yang di Pangkalan, Bu, yang di Surabaya. Baru yang bantu dari Surabaya. Oke. Nah, kalau tapi Pak, saya nggak tahu juga. Kalau kadang ada juga yang kapal itu kita sampai belayar keluar ya, atau mungkin hanya ke Surabaya aja. Saya lihat ada yang belayar ke luar negeri begitu. Bagaimana kalau permintaannya begitu? Kalau ke luar negeri sifatnya lebih mengepulkan spare part-nya, Bu. Jadi memaksimalkan kebutuhan spare part yang di kapal, baik maupun kritis maupun yang membosankan. Jadi sebelum berangkat sudah dilaksanakan pengadaan terlebih dahulu. Berarti hampir nggak pernah ada ya Pak ya, permintaan kekurangan itu kalau saat kita belayar. Ada. Kalau Ada. keluar misalkan sudah di daerah operasi, semisal spare part kecil kita lebih perawatan dengan organik, artinya kita laksanakan sendiri, jadi kita cari di pasar, beli dan pasang. Kalau yang kecil, kalau yang udah besar tetap kita akan melaporkan ke pusat, nanti spare partnya dikirim melalui kargo. Iya ya Pak. Mungkin ada yang dari beberapa kelas ini yang belum pernah itu. Ada juga kepala ikan. Beda warga itu. Dan mengalami. Kami di Oh Bapak juga? Iya. Dulu pernah? Ya. Kemana Pak? Lebanon ya. Oh, ke Lebanon. Itu berapa hari? Kan lama Pak kalau naik kapal kan ya Pak. Untuk perjalanannya 36 hari. Berangkat saja 36 hari. Kalian mampir, Bu. Iya meskipun Pak 36 hari nanti balik lagi kan ya Pak 36 hari. Iya. Iya. Itu tapi pernah kan ya berarti apa ya itu juga. Pernah Ibu. Kami pernah menerima spare part melalui kargo, terima sebelum berangkat juga full dari pengadaan awal, dikirim melalui pesawat juga pernah. Oh iya, jadi dikirim ke bandara yang apa ke pelabuhan yang terdekat mungkin gitu ya Pak ya modelnya. Langsung ke bandara setempat ya. Kalau barangnya kecil, kalau Iya, barangnya iya. besar, banyak lewat Di situ. kapal. Jadi ada bisa saudaranya. Padahal tuh ada Kalau udara gimana Pak? Kalau udara, apakah hampir mirip juga sama gitu ya Pak? Kalau udara itu kan soalnya kan di atas ya, tapi kalau udara itu mungkin kalau kekurangan aku bisa turun gitu ya? Atau gimana ya Pak? Ya, kalau dalam di angkatan udara ada 3 jenis pesawat, ada angkut heli. Kalau yang dia memang sudah ada namanya flyaway kit, sudah ada di bawah di atas pesawat. Untuk jenis sama, kecuali yang tempur. Kalau yang tempur itu, ya kalau tempur itu tidak bisa, tapi biasanya kalau misalnya dia terbang kemana dari Makassar ke Jakarta, paling tidak di sana sudah crash team. Crash team itu sudah membawa spare yang biasanya terjadi trouble yang sering yang dibawa, kemungkinan sering. Jadi harus kalau terbang itu agak ribet itu, jadi dia harus ada crash team di sana. Kalau tidak ada, dia tidak mau terbang. Bisa berapa Pak? Crash team. Oh kayak tadi yang Bapak bilang itu ya, persiapan untuk ininya.
seluruh resiko menjaga. Walaupun pada dasarnya tidak akan terjadi landing, bisa saja tidak, jadi kembali ke home base. Cuman harus ada beberapa alternatif. Contohnya kalau kita terbang ke wilayah Solo atau Jogja, itu standby cruise-nya di Solo, kalau nggak di Jogja. lagian kalau tempur kan nggak semuanya ada Pak ya. Maksudnya artinya kan spare part-nya pasti khusus kan, lebih khusus begitu. Di setiap bandara kan nggak mungkin ada ya. Berarti kalau ada pun Kita bawa sendiri. Jadi iya. kita tim kita sebelum ada misi dari sana dulu. Jadi kalau nggak ada ya pasti harus balik lagi ya Pak. Gitu ya. Ya, kadang pernah terjadi trouble di Solo, akhirnya pesawatnya landing di Solo, dari Makassar langsung berangkat ke Solo bawa spare part. Oh iya, iya juga. Iya maksudnya kan mau nggak mau ya harus berhenti dulu, baru Ya. minta tolong dengan bantuan yang lainnya, gitu ya Pak. Ya, betul Ibu. Kalau maksudnya kalau penumpang atau apa kan paling tidak kalau di setiap bandara mungkin spare part itu masih ada lah ya, paling enggak kan gitu ya Pak. Tapi yang khusus itu yang biasanya rada susah ya. Pak, Yap. ya, Pak. Kalau yang khusus itu biasanya gimana Pak? Pasti di tempat bandara yang lebih besar gitu ya Pak? Spare part-nya ya Pak? Izin Ibu, kalau yang pesawat TNI AU mungkin kalau yang sama itu yang kalau yang Boeing kita bisa meminjam ini, tapi kalau yang Hercules tipe J maupun tipe B-nya itu tidak bisa karena tidak ada di sipilnya, cuma ada di TNI AU. Loh, Pak, tapi kalau pinjam antar yang sipil itu emang boleh? Kita tapi jarang sih Bu, malah seringnya sipil yang kita itu. Oh, malah kebalikannya ya? Ya, malah sipil tuh kadang tidak ada ini, cuman itu biasanya koordinasi dengan tingkat dan lalu. Iya sih. Ya itu tadi sih Pak, kalau ini kan terkait dengan ketersediaan alur Pak, alur misalnya kan dari alur kita mesin sail sampai dengan ketersediaan. Ini maksud saya kenapa kok saya tadi bicara alur itu juga bisa jadi objek pembahasan ini loh Pak. Jadi kita bisa melihat dari sisi alur permintaan begitu. Apakah kan ini contoh ya Pak ya? Kalau saat mesinnya gagal sampai kan ini ketersediaan spare part ini kan nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk periksa. Maksudnya begini, kalau dia gagal kan dilakukan perawatan dulu. Oh, berapa lamanya waktu perawatan? Dan biayanya kan gitu. Ini kesini berapa lama? Belum lagi ketersediaannya kan begitu. Nah, dengan kita berbicara dari alur ini, apakah mungkin kita bisa nantinya outputnya apakah kita bisa memangkas, baik itu memangkas alurnya ataukah terkait dengan memangkas dari opsi pembiayaannya seperti itu. Nah, makanya kalau alur itu biasanya terkait dengan ini simulasi kemarin itu terkait dengan antrian. Kita berbicara proses alurnya apa sih? Detailnya seperti apa sih? Dokumen kayak tadi kan yang saya tanyakan di kapal itu tadi Pak Dian tak bilang. Kalau misalnya dari KRI-nya itu meminta, apakah itu yang meminta dari sisi KRI atau dari sisi Lantamal yang dituju gitu. Nah, kalau dari Lantamal kan berarti alurnya jadi panjang kan. Ini mungkin sederhananya. Dengan kita memperbaiki alur, kita bisa memberikan solusi terkait dengan inovasi pemangkasan. Contohnya itu begini, nah contoh ya Pak ya, beberapa PATL itu kadang-kadang saya nggak tahu. Mereka bikinnya itu gini, rancang bangun sistem informasi apa kemarin itu pekerjaan inventory. Jadi dia bikin sistem terkait dengan inventory, misalnya pergudangan apa begitu ya. Nah, tapi esensinya itu dia belum dapat begitu. Jadi kita bisa harusnya kan mengcapture sebelumnya apa, kekurangannya itu seperti apa. Mungkin Bapak sudah dapat kuliah PPC, production ini loh Pak, yang perancangan produk itu loh Pak. P3. Perancangan produk. Berapa ya? Ya, Pak itu ya. Ya.
Bedanya kan kalau perencanaan produk itu kan kita menangkap kebutuhan customer, ya kan? Nah ini sama, menangkap kebutuhan dari si stakeholder. Kelemahannya apa? Nah ini kita berbicara alur Pak. Jadi nggak ujuk-ujuk. Kalau kemarin ya Pak ya, banyak yang membuat itu tapi dia nggak menceritakan sebelum dan sesudah dari alur yang sudah dibuat ancang bangun tadi itu apa gitu. Misalnya kan diceritakan kan, misalnya kan ini kalau kita dari sisi NKRI apa? Misalnya kayak tadi Pak Brian bilang, mungkin alurnya bisa jadi terlalu lama. Periodenya berapa lama? Nah itu bisa alurnya itu. Misalnya dari saat breakdown mesin gagal, kalau dia sudah ketersediaan mesin dan diperbaiki, berapa lama? Kan bisa ada data kan Pak, data kuantitatif yang bisa. Nah, nanti kalau kita bisa memangkas dari alur itu dengan bentuk pancang bangun atau membuat sistem informasi, itu dampaknya bagaimana? Nah itu sudah seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba membuat pancang bangun, pokoknya begini. Permintaan dari sisi customer, kalau KRI kan ya nggak customer kan ya, tapi kan kita sebut kalau ngomong di manufaktur ya nggak ngomong customer, tapi tujuan stakeholdernya siapa yang terlibat dari proses ini gitu. Jadi Bapak harus tahu juga, misalnya mesin fail ini kan yang tahu bertanggung jawab siapa ya kan, dari sini permesinan kan, perawatan maintenance ya permesinan, mungkin dari mesin dan juga dari sisi keuangan, repair dan replacement siapa misalnya, mungkin bisa jadi gudang, ini kan ada kaitan antara gudang dengan pemasangan atau mungkin dari sisi maintenance-nya begitu. Itu mungkin menurut saya Pak, ini juga bisa jadi terkait dengan apa pekerjaan deskripsi untuk TA gitu. Iya Pak. Ingin bertanya, semisal seperti di organisasi kami itu kan ada yang namanya kebijakan, jadi misalkan mesin fail itu perawatan, kemudian permintaan spare part. Nah ternyata ada kebijakan kirimnya nanti dulu, tunggu bersama dengan spare part yang ini atau yang ini gitu. Itu kan akan merubah alur, memperlambat alurnya dan tidak waktu yang tidak tertentu begitu Bu. Itu bagaimana Bu? Nah pertanyaannya gini Pak, apakah kebijakan itu bersifat tetap atau bagaimana? Nah yang kita gambarkan di dalam model sistemnya nanti itu adalah penggambaran model yang apa ya, yang Normatif ya, yang maksudnya formatif, yang formatif, yang formalnya itu seperti apa gitu. Kan kadang-kadang bentuk kebijakannya itu tiba-tiba dadakan gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kan itu berarti model begitu nggak bisa kita, bukan nggak bisa ya, maksudnya tidak secara menggambarkan secara langsung gitu loh Pak. Maksudnya artinya kan sistemnya itu kan tidak bersifat ini kan ya, apa namanya, tidak bersifat maksudnya langsung berpengaruh pada sistem gitu loh Pak, maksud saya begitu. Nanti kita bisa melihat dari pola perilaku yang sering terjadi itu bagaimana gitu. Kalau penggambaran simulasi, penggambaran dari bentuk perilaku yang sering kita hadapi. Jadi modelnya ya memang kita nanti berbicara probabilitas. Misalnya kayak tadi nih ya, perawatan kalau di apa namanya kita flowchart itu nanti ada gambar gini loh Pak. Kan ini nggak gini kan, nggak langsung kan. Jadi perawatan ini kan gambar. Dari apakah dia membutuhkan repair? Ya ke bawah. Tidak ya berarti sudah langsung, berarti kan dia sudah selesai, berarti sudah selesai, itu berarti kan sudah bisa berfungsi. Dengan di sini juga begitu. Apakah dia membutuhkan ketersediaan spare part? Oh iya berarti kan begitu. Nah kalau Bapak bilang iya dan tidak, ini kan seperti probabilitas. Probabilitas itu kan maksudnya apa? Tidak menentu.
kalau disebutkan di statistika kan probabilitas itu bernilai 1. Nah, yang bernilai dia itu berapa persen? Sering melakukan pergantian berapa persen? Misalnya mengganti 60%. Yang tidak sudah, berarti yang tidak itu maksudnya perawatan, sudah dilakukan perawatan dan dia sudah berfungsi dengan baik. Nah, itu 40%. Nah, itu kan berapa juga? Dan nanti Bapak juga kaitkan misalnya dari ketersediaan spare part yang tadi Bapak bilang kan, ada aturan, misalnya aturan dadakan tadi, misalnya menunggu atau tidak gitu kan ya Pak. Nah, ini Bapak juga menggunakan probabilitas itu ada Pak. Jadi kalau alurnya kan ini nanti proses, lalu dibikin proses gitu, itu bisa. Kalau gini saja sudah jadi kayak Pak, yang kayak kemarin yang di kalau di sana di kayunya tingkong yang antrian yang ada di apa rumah sakit Ramelan itu loh, yang punyanya Pak siapa itu ya, yang Pak model Lubis Ilham. bukan Pak PA kok Pak, sudah jadi kok PA-nya, tapi tahu PA 3 berapa ya, 3 berapa gitu, malah makanya ini kemarin juga saya masukkan ke jurnal itu, alhamdulillah sudah masuk ke tingkat 2 PA-nya gitu. Nah itu jadi hanya dia masih berbicara alur Pak. Itu loh obat racik sama obat generik gitu loh waktu itu yang di OR. Jadi kadang-kadang kasus iya Pak Yudi kayaknya. Jadi kasusnya itu mungkin kita bisa pakai model permesinan ya Pak ya. Tapi metodenya itu kita pakai jadi bukan berarti harus apa OR itu murni begitu, enggak Pak. Model permasalahannya bisa banyak sekali. Nanti kita pakai pendekatan metode apa gitu. Itu bisa gitu. Mungkin ada yang ditanya lagi. Nah ini kalau digambarkan ini penggambaran di sini itu kaitan antara jumlah spare part dengan availabilitas. Ini dikatakan availabilitas. Jadi kalau misalnya ini kan availabilitas kan nilainya 0 sampai dengan 1. Nah ini kan time life support cost ini yang terkait dengan biaya atau mungkin apa ya, biaya yang kita keluarkan untuk mendukung dari permesinan itu sendiri. Karena kan kita dengan biayanya ini, stabilitasnya ini masih tetap di angka 1. Stabilitasnya kan kita harapannya kan jangan sampai turun gitu. Jadi ya inginnya itu bahwa ketersediaan availabilitas dari suatu mesin itu ya jangan kurang dari standar yang kita tentukan. Misalnya kayak kemarin itu kan availabilitasnya jangan turun dari 0,8 waktu itu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Nah, ini kalau dikaitkan dengan service level atau kemampuan di dalam pemenuhan permintaan customer. Jadi jumlah spare part yang banyak itu kan harapannya service levelnya itu meningkat. Service level ini adalah terkait dengan tingkat kegagalan tadi. Kalau jumlah tingkat kegagalan kita berkurang, maka service levelnya itu tidak meningkat. Level service level ini berkaitan dengan pemenuhan yang ada di customer kita. Jadi kalau misalnya mesin kita ini banyak atau terjadinya breakdown, nah otomatis kan mempengaruhi pemenuhan dari demand demand yang ada di customer kita seperti itu. Jangan sampai terlambat lah, caranya begitu Pak. Ya, gitu.
Nah ini memang kalau dikaitkan servis dengan biaya pasti akan berkebalikan Pak. Nah ini kalau service level meningkat itu memang biasanya ya, ini memang biasanya jumlah persediaan kita memang akan semakin banyak. Maksudnya begini, dengan kita memenuhi permintaan kebutuhan dari mesin ini yang tidak breakdown atau rusak, maka kan kita secara tidak langsung menyiapkan seluruh inventory spare part ini dengan sangat banyak, baik itu variasi tipenya, tipe spare partnya, atau mungkin jumlahnya. Nah, akhirnya itu berdampak pada pembiayaan dari stok inventory-nya. Jadi kalau dikatakan service levelnya itu meningkat, maka akan mempengaruhi terkait dengan stok yang ada di gudang. Nah, biasanya ini crossingnya begini ini Pak, dicari model konsep optimalnya. Jangan sampai ini ya, service levelnya kita itu kadang-kadang memang harus ada yang harus digadaikan gitu istilahnya. Nggak mungkin kita menginginkan service level sampai 100% dengan biaya terkait dengan stoknya yang terlalu meningkat. Nah, makanya kita harus mencari titik keseimbangan di mana nanti service levelnya yang kita harapkan itu dengan service level sesuai dengan customer, dan biayanya ini biaya yang masih masuk akal dalam kondisi yang bisa kita keluarkan. Kalau pakai begini karena kita optimalisasi, biasanya pakai metode optimasi dari sisi kebutuhan stok dan juga permintaan dari gitu. Ini bisa jadi sebuah konstrain gitu dalam OS. Jadi konstrainnya apa? Service levelnya itu misalnya kurang dari sama dengan itu. Mungkin dari sisi pembiayaan, target pembiayaan kita itu berapa? Nanti Bapak bisa kaitkan. Misalnya terkait dengan pembiayaan biaya pengeluaran stok atau terkait dengan biaya inventory cost, spare part itu biasanya kita mengeluarkan berapa? Seperti itu. Ini kalau kaitan antara stok dan service levelnya. Gitu. Nah, ini di sini dikatakan pilihan keputusan antara inventory spare part itu terbagi menjadi dua. Decision spare partnya ini. Apakah nanti kita melakukan maintenance policy, kita bisa melakukan kegiatan perbaikan, atau mungkin efeknya sampai ke berbalikannya Pak, stock of effect. Stock of effect itu adalah dikatakan bahwa saat kita melakukan suatu perbaikan dari kondisi permesinan, itu ternyata kondisi kebutuhan inventory kita itu tidak ada di gudang. Nah, makanya apakah kita itu kondisi yang bisa dilakukan nanti maintenance policy atau mungkin stock of effect tadi. Jadi dampaknya ya memang kekurangan, atau mungkin bisa jadi kita pinjam gitu ya, tapi bisa jadi kita pinjam ke pihak yang lain, mungkin bisa jadi kena penalti atau bagaimana yang berdampak tidak sesuai dari harapan yang sebelumnya, seperti itu. Nah, ini di sini dikatakan kalau di sini dikatakan stock of effect itu memang tergantung dari kategori ABC-nya. Misalnya kita mau membuat kegiatan kebutuhan dari spare part-nya itu membagi ke dalam beberapa klaster kondisi ABC, klaster ABC kemarin yang kita pelajari ya Pak. Apakah yang stock out itu critical komponen atau yang kategori major komponen ini? Nah, memang ini suatu pilihan ya Pak, makanya. Tapi jangan sampai, kalau menurut saya, jangan sampai yang menjadi stock out itu yang komponen kritis. Kalau yang jadi stock out itu yang komponen yang lain itu masih bisa atau wajar. Jadi artinya bahwa kebijakan terkait dengan decision inventory spare part itu mungkin kita bisa membagi menjadi dua. Mungkin nggak semuanya ya, artinya tidak semua spare part itu kita lakukan inventory. Enggak.
Nah, kebijakan yang kategori dia itu critical komponen, mungkin kita harus penting untuk melakukan penyimpanan spare part tadi, inventory spare part. Nah, untuk komponen B, C, nah mungkin stock cost nggak jadi masalah. Jadi memang kembali lagi kalau kita mau membuat terkait dengan kebijakan dari suatu spare part, kita kelompokkan dulu aja nih, kelompok dari kategori ABC atau kelompok Pareto ya, kalau kemarin kita membernya metode Pareto, maka kita bisa mengelompokkan semua subkomponen yang ada dalam satu perhitungan tadi ke dalam beberapa kelompok-kelompok seperti itu. Nah, ini kalau di sini dikatakan terkait dengan quality aspect, ini ada quality dan quantitative aspect. Kalau kualitatif aspek itu terkait dengan komponen mana yang harus disimpan dan disimpan di mana, bagaimana cara membelinya. Nah, ini terkait dengan kualitatif. Tapi kalau kuantitatif ini terkait dengan unitnya, numbernya. Berapa perkiraan demand-nya, berapa yang harus dibeli, kapan. Ini yang terkait dengan kalau kemarin itu di EOQ ya Pak ya. Kalau di PPC kan EOQ harus menjawab terkait dengan 5 tadi Pak. Kalau how itu kan di kualitatif, bagaimana kita membeli yang begitu. Nah, ini baru kapan. Siapa? Mungkin berkaitan. Siapa ini mungkin kualitatif. Kan? Berapa yang harus dibeli? Perbedaan kuantitatif ini biasanya terkait dengan demand dan supply. Demand ini kan demand dan supply, harus dibeli kan supply. Gitu. Jadi harus dipertimbangkan antara demand dan supply. Gitu. Itu terkait dengan yang kita. Lalu berapa biaya inventory ini ya? Berapa biaya inventory-nya? Jadi bukan hanya kita melakukan pembelian, tapi berapa pengeluaran yang harus kita keluarkan terkait dengan biaya inventory. Gitu. Kalau biaya inventory itu terkait dengan biaya apa saja Pak? Masih ingat nggak Pak? Biaya inventory terkait dengan biaya apa saja mungkin masih ingat? Di PPA itu kemarin loh Pak. Apa aja kira-kira? Biaya order. Kalau biaya inventory kan berarti biaya penyimpanan kan Pak? Penyimpan. Kalau itu terkait dengan biaya purchase Pak, purchase. Sewa. Nah, mungkin bisa jadi kalau kita membutuhkan bisa jadi sewa gudangnya. Lalu apa saja Pak lagi? Kerusakan barang. Ya, tangkos atau kerusakan atau mungkin biaya penyusutan. Biaya penyusutan dari produknya itu sendiri. Biaya penyusutan. Lalu apa lagi Pak? Dek, udah. Biaya kehilangan. Dijailin dah, kok kepalanya sakit tuh, Dek. Itu maksudnya adalah misalnya kan kadang-kadang kalau di inventory, kadang kalau kita makanya kadang gudang itu malah di ini kan di 3PL kan. Mungkin Bapak pernah dengar kayak DHL itu loh Pak. Nah, beberapa model manufaktur itu mereka malah bentuk penyimpanan itu dialihkan gitu Pak ke DHL. Jadi mereka pinjam gudang, itu bukan pinjam. Jadi istilahnya begini, penyimpanan gudang itu manajemennya dari mereka. Jadi nanti saat kita membutuhkan produk itu, nah bentuk penyimpanan, bagaimana pengaturan itu DHL yang melakukan, inventory-nya. Jadi nanti kita menyewa di sana itu adalah menyewa dari sisi pembiayaan biaya inventory secara keseluruhan, mengatur biayanya dari mereka. Tapi kalau misalnya kita punya gudang sendiri, memang kan biaya itu terasa kita tidak mengeluarkan sendiri.
Tapi kalau kita berikan ke pihak lain, sampai dengan biaya asuransi atau kehilangan itu dituliskan di sana, Pak. Sampai dengan biaya sama biaya kembali. Lalu apalagi yang paling penting juga resource-nya apa kalau di gudang itu kita di gudang itu butuh apa, Pak? Di gudang kan ada orangnya ya, Pak ya. Nah, mungkin penyimpanan itu butuh pengawas gudangnya. Atau mungkin yang sekarang ada gudang itu sekarang pakai di Amazon itu di YouTube-nya ya. Itu dia menggunakan IoT. Jadi dia nggak menggunakan tenaga orang, tapi pakai IoT. Nah, berarti biaya terkait dengan resource. Kalau saya bilang bukan tenaga kerja, resource aja, biaya resource-nya. Nggak tahu itu dia pakai orang, mesin, atau mungkin elektronik yang lainnya. Nah, itu kita harus melihat dari sisi pembiayaan. Jadi kalau yang pertama adalah biaya kategori resource tadi, Pak. Lalu Pak Adrian tadi bilang biaya sangkos atau biaya penyusutan, ada juga biaya kehilangan. Kalau gudang tadi ikut biaya modal ya, Pak ya, modal investasi seperti itu. Biaya asuransi nggak ada, Bu? Itu tadi, Pak, asuransi terkait dengan kehilangan. Apa loh asuransi ya, Pak? Biasanya kan dia tertentu, Pak. Siap. Itu kehilangan, kerusakan gitu. Nah, makanya kalau model ini makanya Pak, tergantung manufakturnya ya. Contohnya kayak Unilever itu dia nggak punya gudang sendiri, Pak. Jadi model variasi produknya yang Unilever itu banyak sekali, Pak. Kalau saya kapan hari itu yang di UNIS itu pernah ini soalnya apa? Pembicara saya dari PHS. Jadi mereka itu meminjam, istilahnya kalau kita bilang itu tepat di logistik 3PL itu, Pak. Mereka itu pinjam ke DHL, tapi model kontrak yang dilakukan itu bukan kita pinjam lahan lalu kita kelola, enggak, bukan gitu. Tapi kita pinjam manajemen pergudangan yang ada di dalam mereka. Istilahnya saya punya barang, itu jagaan begitu. Nanti kalau barangnya hilang, rusak ya, itu jadi tanggung jawab, termasuk asuransi tadi, begitu. Nah, mereka bisa memberikan detail seluruhnya itu ya di situ, Pak, terkait dengan biaya-biayanya itu tadi. Seperti itu. Kalau yang ada sih. Itu begitu. Lalu spare part, nah ini saya nggak tahu. Gudang penyimpanan spare part sampai di 3PL kan itu saya belum tahu. Tapi sekarang itu rata-rata bentuk proses bisnis itu seluruhnya sudah di apa ya, istilahnya di itu loh Pak, diberikan atau dialihkan begitu agar resiko yang ditanggung itu tidak terlalu besar. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Perkiraan demand spare part itu kenali pola demand spare part dengan cara histori pola demand. Diasumsikan berulang pada periode mendatang. Nah, biasanya kita harus perlu menirukan pola histori, kemudian estimasi dari demand yang mendatang. Nah, ini kita bisa pakai metode forecast yang kemarin kita gunakan. Memang kalau bedanya kan kemarin itu dari sisi produk, kalau ini dari sisi spare part. Perkiraan demand spare part itu biasanya berdasarkan pada reliability alatnya. Nah, kalau perbedaannya kalau di forecast demand itu adalah customer ya teman-teman. Tapi kalau kita berkaitan dengan demand spare part, nah ini Bapak harus kaitkan reliability keandalannya. Standar reliability kita berapa? Baru kita bisa mengetahui bagaimana terkait dengan pola permintaan demand spare part. Pola demand spare part itu menentukan cara estimasi demand dari masa datang. Jadi artinya kalau menurut saya Pak ya, saat kita sebelum kita menentukan pola demand spare part, kenali dulu reliability-nya. Gitu. Kalau di beberapa industri yang ada, tahu saya, sekarang ini kan
pergerakan internet IoT tadi ya Pak. Bentuk reliability itu tidak kita hitung berdasarkan periode waktu yang kita inginkan, tapi bisa kita lihat secara real time. Ini tahu saya. Jadi misalnya begini, contoh ya, setahu saya yang di peralatan model yang di semen itu. Semen itu tipe kategori mesinnya itu continuous process. Jadi artinya dia itu selalu mengalir Pak. Kalau misalnya ada breakdown pada salah satu tahapannya, itu pengaruhnya luar biasa. Gitu. Maka reliability-nya itu harus dilihat secara real saat itu juga. Begitu. Model seperti produk semen, susu gitu, itu nggak bisa. Kalau dia berhenti sesaat itu nggak bisa. Ruginya itu bisa nggak kalah main ya Pak ya, menurut saya. Nah, jadi bentuk reliability testingnya itu memang harus dilakukan secara real. Nah, akhirnya itu membuat pola permintaan demand itu harus mengikuti pada reliability-nya. Kalau dia sudah terintegrasi dari bentuk sistem informasi internet tadi yang bisa kita kenali, itu akan lebih mudah kita mengenali pola permintaan demand tadi. Termasuk mengestimasi pada pola permintaan demand di masa datang. Seperti itu. Ini kalau kaitannya. Nah, kalau di sini dikatakan pola permintaan itu terbagi jadi beberapa. Ini ada fast moving, slow moving, intermittent, erratic, dan lumpy. Mungkin sebenarnya kalau bentuk pola-pola ini terkait dengan bentuk frekuensi, itu kaitannya kayak kemarin Pak, dengan klaster kategori. Kalau misalnya di Pareto kan kita klasternya 3 kan, ABC. Nah, kalau ini Bapak bisa menggrupkan dengan beberapa macam. Misalnya kalau fast moving ini, jumlah dan interval demand sangat tinggi dan sering. Kalau slow moving misalnya, tidak ada variasi besar pada jumlah dan interval. Tidak ada variasi pada jumlah banyak, tapi jumlahnya tidak ada demandnya. Jadi memang kalau menurut saya kategori klasifikasinya itu tergantung nanti pada bentuk yang mau Bapak grupkan, cluster group dari subkomponennya. Kalau misalnya subkomponen itu sering melakukan pergantian dan dia dinilai bahwa memiliki tujuan atau mungkin pengaruh penting pada sistem, maka kita harus mempertimbangkannya ke dalam bentuk fast moving atau grup kategori A. Begitu, ini seperti itu. Ini sangat penting ini kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang penentuan pola permintaan itu nanti berakibat atau berdampak pada suatu kebijakan Pak. Misalnya Pak Brian tadi bilang, misalnya, apakah itu Bu, misalnya Bapak mau menggabungkan yang nunggu, misalnya spare partnya itu kan habis tadi kan, kalau menurut saya kan habis, lalu kita disuruh menunggu, misalnya Pak spare part yang lainnya atau gabungan itu kan ya. Nah, apakah kalau kita kan harus tahu apakah bentuk spare part ini memang dirasa penting dan perlu atau mendesak untuk diganti atau bagaimana? Begitu. Jadi kategori klaster klasifikasi itu jadi hal yang paling penting di dalam pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan. Menurut saya, gitu Pak. Jadi nggak sekedar, oh yaudah ini nanti membuat tujuan sekalian jalan gitu. Tidak. Tapi apakah dia dirasa memang perlu dan menjadi suatu hal yang krusial begitulah di dalam bentuk sistem kita seperti apa. Betul. Itu kalau ya kadang-kadang perlu untuk diperhatikan. Kadang-kadang kan gini, jadi nanti aja. Nah, biasanya kalau orang Indonesia itu begini, menunggu suatu kejadian baru diawali dengan suatu resiko dan akhirnya membuat sadar, begitu loh. Nah, makanya bentuk kalau menurut saya sebenarnya manajemen resiko itu sudah dilakukan sama dia, gitu kan. Manajemen pencegahannya itu sudah ada, tapi memang bukan dihiraukan kalau menurut saya, digampangkan gitu loh. Kalian aja gitu, kan pola perilaku yang biasa begitu itu yang susah untuk sering gitu ya. Kalau menurut saya itu susah yang
behavior itu yang membuat, kalau menurut saya tuh ya sehebat apapun Pak, kalau kadang-kadang bentuk teori kita itu sudah dilakukan, tapi kalau orang atau behaviornya itu tidak mau menjalankan, ya sama aja bohong gitu kan. Nah kadang-kadang kita bilang begini, tahu polanya, tapi orangnya nggak mau menjalankan. Itu yang kadang-kadang repot di situnya. Seperti itu menurut saya. Ya kadang ya makanya menurut saya behavior kadang-kadang yang belum ditangkap juga terkait dengan pencegahan dari resiko itu kayaknya penting kayaknya ya behavior itu ya. Menurut saya. Kak. Itu kakinya. Soalnya kadang-kadang itu menurut saya kalau ngomong behavior itu kan apa ya, karena dia itu terbiasa ya Pak ya, makanya membuat dia berpikir bahwa ala biasa aja, dia biasanya seperti itu gitu, makanya nggak dihiraukan seolah-olah kayak misalnya untuk membuang sampah sembarangan itu ya biasa gitu. Nggak boleh begitu. Kita harus tahu yang pencegahan, kalau kita bilang ngomong pencegahan itu kan jangan dinaik-naikin malah kesandung. Orangnya Taruh aja di bawah, kadang-kadang susah untuk taruh. Kita Nggak usah digulung. bilang bahwa mau melakukan perubahan, tapi perubahan dari sisi orang itu yang susah untuk kita kenali. Gitu. Yang dari saya. Nah ini ada juga kategori ini menentukan jumlah kerusakan pada komponen. Dari frekuensi, misalnya ada taruh. mengurutkan jumlah yang paling banyak ke yang paling sedikit dengan menggunakan Pareto. Nah, kemarin kita sudah kerjakan ya Pak ya. Jadi kalau di gambar ini kita punya data demand. Nah, lalu data demand periode 1 sampai misal contohnya ini 30 hari. Gitu kan permintaannya. Ini permintaan. Kalau di tabel ini selama 1 tahun. Kita evaluasi tahun 2008 ke 2009. Itu bagaimana terkait dengan spare part ini. BTS version 5 milik provider X. Jadi artinya bahwa kita hanya melakukan analisa dari satu sistem tadi, spare part system. Nah ini kan kita bisa lihat permintaannya dia. Nah dari permintaan yang ada ini kan kita buat begitu ya, berapa tahun, ini kan kalau kita lihat 24, ini dimasukkan ke 24 itu begini. Jadi dari tabel segera itu bentuknya seperti ini Pak. Nah yang dikatakan pendekatan model simulasi Monte Carlo, mungkin kalau di beberapa pendekatan itu kita inventory itu kita bisa pakai dengan menggunakan simulasi Monte Carlo simulasi ini. Kalau model simulasi Monte Carlo ini biasanya kita adalah melakukan mengenerate random number. Ini contoh, misalnya begini. Generate pada random number kita itu adalah 0 sampai 6. 6 ini dari mana? 6 itu adalah asumsi kalau dari 2 tahun ini permintaan spare part yang paling besar adalah di 6 sampai dengan 6 ya. Nah maka kita bisa tahu bahwa permintaan itu paling sedikit 0 dan paling banyak adalah 6. Nah ini kita hitung frekuensinya dalam selama 2 tahun yang 0 itu berapa kali ini dihitung 1, 2, 3, 4, nah ini dihitung yang 6 1 kali. Nah ini. Nah lalu kita kumulatifkan itu apa? Ya tadi 17 dibagi dengan nilai total frekuensinya 24 70,83 1 dibagi 24 ini kenapa kok 70 ini yang dari sebelumnya ditambah 5% ini Pak itu 75. Nah ini akumulasi. Nah lalu kita membuat yang namanya random number mulai 1 sampai 70 kita ikuti dari kumulatifnya itu adalah 0 demand. Random number 72 sampai 75 itu 1 ini sampai dengan 100. Nah nantinya ini ya Pak ini
Biasanya kita nanti menggunakan Excel, menggunakan random. Misalnya kita melakukan evaluasi untuk permintaan dimen simulasinya ya. Dimen simulasi itu dimen podcast. Menggunakan simulasi Monte Carlo. Monte Carlo itu apa? Ya jadi kita random ini. Random. Nah, kita tarik gitu. Misalnya Januari. Random number saya 10. Maka dimennya 0. Enggak maksudnya 27 kan ini klasternya tadi kan begini katakan 1 sampai 71 itu 0. Nah, 83 ini grup 3 kan? 83 kan ini. Nah, ikut grup 3 berarti 2 atau 3. Nah, ini 3. 66 0 karena kan 70 98 juga 6 begitu dan seterusnya. Jadi random number ini kita dapatnya adalah dari nilai Excel random berapa kali. Nah nanti kita bisa mensimulasikan dari hasil yang kita. Ini contoh sederhana kalau kita menggunakan yang namanya simulasi Monte Carlo gitu. Nah ini nanti kita bandingkan bagaimana antara dimen yang ada dengan dimen simulasi itu akan mendekati atau bagaimana. Untuk random tadi bagaimana sih? Izin bertanya Bu yang ya, Pak nilai random panggilan paman dan bibi asal ini Bapak yang tabel ini siap Bu, ini ada siap. yang ditanya nggak? Ini acuannya. Ini acuannya dulu Pak, kita bikin acuannya dulu. Random number 1 sampai 71 itu dari mana Bu? Ini kan ini kumulatif kan Pak, kita mencari persentase kumulatif. Jadi mulai dari 0 sampai 71 ini kita buat acuan Pak. Kan kalau 70 kan 71%, 70%. Ini dari ini ikuti yang dari 0. Hasilnya kumulatif Bu ya? Iya, kan kalau 71 kan ini 0 sampai 71. Lalu nanti kalau yang berikutnya ini sampai 75. Berarti mulainya adalah 72 sampai 75 atau 71 kalau kita bilang 71 sampai 75. Lalu berapa lagi? 8 kan ini 83 kan terakhirnya. Berarti 75 sampai 83. Lalu yang berikutnya ini kan terakhir 85, tapi terakhir ini 83 berarti 84 sampai 85. Seterusnya. Ini ini nggak ada kan 85 masih tetap berarti ini nggak ada. Tidak pernah ada. Nah lalu selanjutnya itu ke terakhir. Izin Bu, kemudian yang tadi Bu yang hasil yang tadi selanjutnya yang simulasi itu Bu, yang simulasi siap. Itu randomnya 10 dimen simulasinya 0 itu gimana Bu? Nah ini acuannya tadi Pak, kan 10 itu grup mana? 10 itu kan ikut grup 0 kan? Berarti dimennya 0. Siap. Nah Bapak lihat number-numbernya itu ditutup lagi. Kan kita kan nanti mengenerate di Excel-nya ini. Loh di Excel muncul 27 itu sampai di bawah 70 kan? Masih 0 ya Pak? 83 ini. Nah ini ikut ini. Masih ikut 83 harusnya 2, iya 2 harusnya. 82 ya ini harusnya 2 ya Pak ya. 83 gitu. 66 0 98 6 terakhir 88 ini masih ya 88 udah 3 gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya iya Pak. Untuk yang nilai randomnya 10, 27, 23 dan seterusnya kita bergantung dari Excel itu Bu, random. Sebentar Pak. Ya makanya ini saya coba, kalau setahu saya sama dengan random gitu itu bisa keluar. Ya, maksudnya harus pakai Excel itu apakah atau kita bisa menentukan sendiri sembarang? Tidak boleh, tidak bisa, tidak bisa. Generate-nya itu dari sini biasanya gitu. Ini muncul nggak Pak Indonesia? Masih PT yang tadi.
Nggak bisa, Pak. Nah, gini loh Pak. Jadi dia akan muncul Pak. Kan tadi kan ada Januari gitu. Baik Bu. Februari. Nah, ini nanti kalau Bapak klik itu dia itu tadi beda lagi. Berubah. Ya kan? Nah, gitu. Setiap kali edit berubah terus Bu, nanti dipakai yang mana nih? Iya yang Bapak pakai ini yang pasti aja, yang ini yang dulu. Oh, salah satu aja gitu. Kopi kalau sudah muncul berarti dia langsung. Yo berubah lagi. Random display antara 0 sampai 100 kan data kita kan 0 sampai 100. Kalau misalnya 0 sampai 1 juga bisa. Kan 0 sampai 1 itu kan presentasi ya sama kan dikecilkan gitu ya Pak. Itu bisa. Gitu. Nah nanti baru kita pakai simulasi tadi harusnya kalau pakai formula ya sama dengan if itu loh. Jika nilai if-nya itu berapa gitu, nah dia nanti akan mengikuti. Kan tadi kan di klaster 1 itu tadi kan ada 0 lah. 0 itu makanya bergerak tuh. 0 itu kan tadi 0 sampai 70 itu Pak ya. Grupnya tadi. Ini kan demand kalau nggak salah kan ya. Demand terus yang di sini itu random number. Random number. Gitu. Nah, ini grupnya tadi ini mungkin harusnya bisa. Berarti naik malam nih Siu. Nah nanti Bapak tulis dulu kategorinya tadi banyak. Misalnya gitu 0, 1, 2, 3, 6, 4 berarti ya 0, 1, 2, 3, 6 kalau saya ya Pak. Nah gitu, nilai randomnya itu berapa. Misalnya ini kan berarti 7, 1 sampai berapa. Apa dia becek? Oh becek. 5. Apa bikin becek? 7 berapa? 76 sampai berapa? 76 sampai 83. Bentar ya. 97 kita tadi berapa? 84 bulan 6. 97 tadi 97 sampai 100 banyak begitu. Nah baru nanti kita pakai ini kan random number, ini kan bulan ya. Nah ini random. Nah nanti Bapak pakai di sini. Ini yang baru cluster apa demand simulasi kalau nggak salah ya. Demand simulasi. Nah, demand simulasi ini bentar Pak. Mending saya pakai formula ini aja ya. Bentar. Kalian saja. Ada minyak dua, nama dua. Iya, alhamdulillah.
Ini kan ada A, B. Bentar, Pak. Oh, ini yang terakhir A. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang paling kecil dulu. 0 sampai 70. Di bawah 70. Itu di bawah 70. 75. Ini kan berarti 0. Terus ini 1. 75, 76, 83. 83 itu 83, 89, 86, 96 itu ini apa ini? 3. Terus kurang dari nol, 1, 2, 83, 96 ya belum. Kalau mau itu sedikit itu 3 yang kita. Nurin hari Saya errornya Pak. If K3 70, 0. If K2 0. Iya, 70, 0. 70, 75, 83, 96. 0, 1, 2, 3. Udah Pak, benar. Ini kan saya pakai rumusan if tadi loh Pak. Jadi kalau kita rencananya itu berubah dikit pun itu dia dengan simulasinya juga berubah. Ini pakai rumus if, jadi kan if kalau nilai K saya itu kurang dari 70, itu kan dia 0. Kalau K2 saya itu kurang dari 75, itu dia 1. Gitu. Sampai kalau ini kan K2 ya. Kalau nilai K2-nya itu kurang dari 70, 75, 83, 96, jelas belakangnya ini loh Pak. Nah, kalau dia kurang dari
antara 9 sampai 100, sisanya itu dia di 6. Nah, kamu Begitu. tuh kayak begitu. Nah ini kalau kita ya kalau bapak entry ini berubah Oh, di dengan masing-masing dia kan berubah bawah. gitu. Kan gitu. Mungkin ada yang ditanyakan bisa sebelum. Oh, kalau kita kan hari ini bukunya dia yang di isolasi. Isolasi nanti dari isolasi. Ada bukti besar ya, ada begini. Bapak nanti coba belajar nanti biar bapak kita coba untuk simulasi. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu. Bentar. Balik ke ini. Jadi biasanya kalau Monte Carlo itu kaitan antara random number yang kita buat Pak. Nanti sama dibandingkan dengan random number yang kita buat besok. Jadi yang tabel ini itu tabel pedoman aja. Begitu. Nah yang ini baru yang nanti dirame. Seperti itu. Nah ini contoh, kalau misalnya saya punya random number 9, ini kan nilainya 0, 83 berarti kategori 2 ya kan? Nah ini kalau terusnya ini berapa? Gitu. Jadi kita harus juga mencoba, biasanya sih begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu dari sini. Coba deh aku lempar aku jauh lah. Nanti formulanya ini coba saya kirimkan juga, termasuk sama PPT ini. Nanti lebih beri nama kamu ini. Mungkin gitu dulu ya Pak. Minggu depan kita ketemu lagi ya Pak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk minggu depannya. Nah untuk yang minggu depan kan masih materi yang OR sama yang ini. Jadi nanti yang minggu depannya lagi keandalan kita kan sudah selesai. Nanti Bapak tinggal